yaitu mengalahkan diskriminasi dan kemunafikan. Dua hal ini biasanya berjalan bersama-sama. Di mana ada kemunafikan, di situ ada diskriminasi. Di situ ada pendiskreditan, gitu ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia supaya mereka mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dan mereka bertumbuh dalam kesatuan. Bagaimana Injil memerdekakan, tidak hanya memerdekakan satu dengan yang lain, tetapi membawa mereka bertumbuh bersama-sama, membawa mereka menemukan kekuatan untuk hidup dalam kesatuan. Amin. Saya percaya firman-Nya tidak kembali dengan sia-sia, pasti bekerja di tengah-tengah jemaat Gereja Baptis Pabaton. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana kita mengalahkan diskriminasi dan kemunafikan. Di mana-mana kita menemukan diskriminasi, di mana-mana kita menemukan kemunafikan. Karena apa, Bapak Ibu? Agama, tradisi selalu akan membawa diskriminasi dan kemunafikan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana jemaat Galatia berpikir bahwa lewat hukum Taurat mereka diterima, dikasihi, diselamatkan, dan diberkati. Hukum Taurat tidak salah. Tetapi ketika mereka menganggap lewat hukum Taurat mereka diselamatkan, mereka diberkati, maka mereka menemukan kekuatan, menemukan jalan untuk bermegah diri. Bermegah diri inilah yang membuat kita menjadi tinggi hati, sombong. Dan biasanya tinggi hati akan menurunkan yang lain. Tapi ada waktu di mana kita nggak mampu untuk menaati hukum. Tapi kita kepingin dilihat mampu, maka kita membangun tembok kemunafikan supaya orang lihat saya saleh, supaya orang lihat saya hebat. Nah, hukum Taurat kita udah belajar minggu yang lalu. Yang pertama dan yang kedua ini sudah dibatalkan, Bapak Ibu. Di dalam Efesus sudah dibatalkan. Tapi hukum yang ketiga, yaitu hukum moral, itu nggak pernah dibatalkan. Tapi siapa yang bisa menaati 10 hukum Taurat? Nggak ada yang bisa. Tuhan tahu kita nggak bisa. Makanya dia datang ke dunia, dia menjadi sama seperti kita. Dia adalah penggenapan atas hukum Taurat. Sehingga saudara dan saya yang hari ini ada di dalam Yesus, kita sudah menggenapi hukum Taurat lewat anaknya Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Nah, di dalam pelajaran kita hari ini, kita akan menemukan bagaimana jemaat Galatia atau jemaat yang mula-mula pada waktu itu sudah mengerti Injil. Bahkan Paulus sudah salaman dengan Petrus bahwa Injil itu tidak ada plus. Injil itu murni percaya Yesus, tidak ada tambahan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Dalam peristiwa dua kunjungan ini, kita akan melihat bagaimana jemaat mula-mula bahkan Petrus, Yakobus, Barnabas masuk ke dalam tradisi agama. Nah, saudara, seorang Petrus, rasul senior, tokoh-tokoh gereja mula-mula masih bisa hidup dalam Injil yang palsu, masih hidup dalam agama kekristenan yang tanpa Injil. Apalagi saudara dan saya. Itu sama seperti begini, Bapak Ibu. Kalau kita tarik garis titik miring sedikit aja, kita tarik terus, maka akan melebar ke sini. Kita akan melihat gap yang begitu jauh, nggak sesuai, nggak koheren, nggak sesuai dengan logika Injil. Tapi kalau awalnya kita tarik titik itu lurus, kita tarik terus lurus sampai ke sana pun dia lurus. Nah, kapan kita tahu kita tidak sedang menghidupi Injil? Saat kita belajar dari dua peristiwa ini. Mungkin saudara berkata, Pak, saya udah tahu Injil kok. Saya udah lama dengar Injil. Saya udah lama bisa berbicara tentang Injil. Tapi lewat firman Tuhan hari ini kita tahu apakah kita sudah hidup dalam Injil atau belum. Atau jangan-jangan kita hanya hidup dalam tradisi agama selama ini. Nah, karena itu mari kita belajar dari pertama ya di ayat yang ke 6 ini ya.
dikatakan di sini, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain. Ya, tidak menambahkan apapun kepadaku. Jadi Injil itu tidak ada tambahan yang lain. Injil itu tidak ada plus perbuatan baik supaya kita diselamatkan, diterima, dihargai, dikasihi Tuhan. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan kita. Murni anugerah dari Tuhan. Ini terus kita ulang-ulang dalam gereja kita supaya ini masuk dalam hati kita, ya. Karena manusia cenderung mengandalkan kekuatannya supaya diterima, dikasihi, dihargai, diselamatkan, diberkati. Cenderung kita berfokus kepada usaha kita, kepada perbuatan kita. Nah, di ayat 1, Ibrani 10 ayat 1, hukum Taurat itu hanya bayangan saja, bukan olehnya kita selamat. Justru lewat hukum Taurat, kata Paulus, kita tahu kita butuh Tuhan, kita butuh Injil. Tuhan memberikan hukum Taurat itu supaya kita sadar kita ini nggak mampu dengan kekuatan kita untuk diselamatkan. Makanya Tuhan memberikan hukum Taurat, ya. Jadi kesimpulan, kekristenan tanpa Injil akan cenderung, ya, apa akibat ketika kita berpikir bahwa keselamatan itu ada kaitannya dengan perbuatan kita? Maka efeknya ini, kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang tanpa Injil, dan kecenderungannya adalah mendiskreditkan orang lain, mendiskriminasikan orang lain. Minggu yang lalu kita belajar mengkultuskan manusia, mengkultuskan budaya, mengkultuskan tradisi. Dan kalau ini terjadi, maka ada gap-gapan, ada, kalau di Alkitab itu ada berkata, saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, saya golongan Barnabas, saya golongan Yakobus. Nah, ini sebagai tanda bahwa jemaat itu duniawi. Jemaat yang terkotak-kotak atau terdiskriminasi itu sebagai tanda bahwa kita tidak sedang menghidupi Injil. Nah tadi ya, waktu kita tarik garis itu makin melebar. Orang Tuhan Yesus aja terima kita, kok kita nggak bisa terima orang lain? Kan begitu. Orang Tuhan Yesus aja terima kita apa adanya, kok anak-anak Tuhan nggak mau terima saudaranya apa adanya? Hanya mau terima apa adanya, kan nggak sesuai dengan Injil. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Di ayat 11, di sini bagaimana Kepas atau Petrus itu datang ke Antiokhia. Waktu datang dia ke Antiokhia, ya Paulus menegur. Sebab apa? Petrus itu salah. Ya. Kesalahannya apa? Karena sebelum beberapa orang dari kalangannya Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena apa? Takut saudara-saudara yang bersunat. Ya, jadi di sini kita melihat Bapak Ibu, seorang Petrus tahu Injil, seorang Petrus bisa memberitakan Injil, tapi dia pun tidak menghidupi Injil. Kenapa? Karena dia kepingin diterima oleh saudara-saudaranya, kepingin dikasihi, kepingin dihargai. Karena orang-orang Kristen mula-mula, yaitu orang Yahudi, salah satu tradisi mereka nggak boleh makan dengan orang yang tidak bersunat atau dengan orang kafir. Paulus berani-beraninya makan dengan orang kafir. Waktu Paulus lihat saudara-saudara dari kalangan Yakobus itu datang, ya, maksudnya dari kalangan Yakobus ini orang yang saklek dengan hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang latar belakangnya dari Yahudi, bermegah keyahudinnya. Oh, aku ini disunat, kamu nggak disunat. Oh, aku ini saleh, kamu itu kafir, gitu kan? Pendiskreditan orang. Mendiskreditkan orang karena apa? Ketaatan yang dia lakukan. Nah, ini yang disebut dengan apa, Bapak Ibu? Kekristenan ekstrim kanan.
Ya, kalau kita adalah orang yang saklek dengan hukum, keras dengan hukum, suka menaati aturan-aturan, lalu menggunakan aturan itu yang kita taati itu sebagai sarana kita untuk kita merasa layak, kita merasa pantas diberkati, saudara adalah kaum Yakobus. Saudara adalah kalangan Yakobus, yaitu ekstrim kanan. Ya. Waktu Petrus makan sama-sama, enak-enak lagi makan, tiba-tiba Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalangan Yakobus datang. Wah. Waktu padahal lagi enak-enaknya makan, itu pun ditinggalkan oleh Petrus. Karena apa? Tuh, takut akan saudara-saudara yang bersin. Nah, untuk seseorang mau diterima, kadang-kadang menjadikan hukum-hukum, aturan-aturan itu untuk mereka merasa diterima dan dihargai. Ini yang akhirnya membuat Petrus sekalipun salah. Seorang rasul senior pun akhirnya jatuh dalam dosa diskriminasi. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kekristenan tanpa Injil cenderung munafik serta berkompromi. Nah, di dalam cerita ini, dalam narasi ini ada golongan Yakobus, tapi ada golongan Barnabas. Nanti kita lihat. Nah, apa artinya munafik? Ya, berpura-pura orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataannya, gitu ya. Nah, di sini di ayat 13 dikatakan, dan orang Yahudi yang lain pun turut apa Bapak Ibu berlaku munafik. Lihat. Ya, ketika Petrus berlaku seperti itu, maka ikut-ikutan kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang lain. Kemunafikan itu menular. Ya. Munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Kemunafikan yang ditularkan oleh jemaat orang-orang Yahudi ini, oleh Petrus ini tertular juga kepada Barnabas. Bapak Ibu tahu siapa Barnabas? Barnabas itu, arti kata Barnabas itu adalah orang penghibur, seorang penghibur, ya. Nih, Barnabas artinya son of consolation, anak penghiburan. Barnabas adalah orang yang hatinya lembut dan tidak suka konfrontasi, orang yang cinta damai. Tapi kecenderungan orang yang cinta damai ini adalah apa Bapak Ibu? Suka berkompromi. Nah, kita ketemu dua golongan di sini. Satu, golongan Yakobus yang saklek. Dia adalah Kristen ekstrim kanan. Tapi ada satu lagi kaumnya Barnabas. Golongannya Barnabas. Golongannya Barnabas ini adalah ekstrim kiri. Dia cinta damai. Daripada ribut, udah deh kita ikutin aja apa yang dia mau. Nah, ini munafik. Menghidupi menjalani apa yang dia nggak mau sebenarnya, tapi karena takut ribut, takut berisik, akhirnya dia manut, ya. Ya, jadi kalau ekstrim kanan itu keras, nah ekstrim kiri itu lembut. Nah, tapi sering sekali orang yang suka berkompromi di sini akhirnya menjadi orang yang munafik, Bapak Ibu. Bermuka dua. Sebenarnya aku nggak mau seperti itu, tapi karena nanti jadi ribut, ya aku ikutin aja dah, gitu. Nah, itu ekstrim kiri. Nah, kedua ini lahir dari mana? Dari kehidupan kekristenan yang bukan berdasarkan Injil. Dari kehidupan yang bukan Injil, ya. Di ayat 13 berkata, ada di sini apa yang mereka hidupi ini dihidupi oleh golongan Yakobus dan Barnabas itu dikatakan Bapak Ibu, kita baca yang kuning 1 2 3. Itu tidak sesuai dengan apa? Kebenaran Injil. Seorang Petrus, seorang jemaat mula-mula, rasul yang senior, Barnabas penginjil masih bisa hidup tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Apa artinya tidak sesuai dengan kebenaran Injil? Ya, tidak sesuai. Artinya doktrinnya harus diluruskan. Ada bahasa ortopedi apa segala macam itu bahasa-bahasa
yang artinya diluruskan, ya. Artinya kalau doktrin ortodok artinya konsisten dengan logika, koheren dengan realita, sesuai dengan syarat-syarat Alkitab. Tadi Bapak Ibu, ya. Memang ini pengajaran doktrin membosankan. Tetapi kalau doktrin ini melekat di hati kita, saudara akan menjadi orang Kristen yang menerima kuasa Injil, gitu ya. Ketimbang khotbah yang mengiming-imingkan berkat, mengiming-imingkan kenyamanan, gitu ya, atau menakut-nakuti jemaat, ini sepertinya membosankan. Tapi ayo berjuang untuk fokus, ya. Nah, seperti garis yang ditarik tadi, ketika miring di awal, miring terus. Nah, ini yang terjadi di jemaat mula-mula. Ketika mereka mendasari persekutuan mereka dengan agama, melahirkan apa? Diskriminasi dan kemunafikan. Tidak sesuai, tidak koheren, tidak sesuai dengan logika Injil. Kacau, Bapak Ibu. Nah, pengetahuan kita tentang Injil atau kognitif hanya akan mengubah hati dan pikiran afektif saat kita sering melakukan perenungan yang berpusat pada Injil. Reflektif. Ya. Kenapa mereka udah senior bisa tidak sesuai dengan Injil? Karena mereka lupa akan hal ini, Bapak Ibu. Injil itu tidak hanya cukup diketahui, tidak cukup diketahui. Injil itu harus apa? Ada afektif. Injil itu bisa mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah kehidupan saat kita sering melakukan perenungan. Nah, tadi dari mana kita tahu kita sudah menghidupi Injil atau belum? Saat kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Saat kita bersekutu dengan orang yang berbeda dengan kita. Kenapa kita bergereja? Karena saat kita bergereja, kita bertemu dengan orang yang latar belakangnya beda dengan kita. Pendidikannya beda, sukunya berbeda, pekerjaannya berbeda, kebiasaannya berbeda, warna kulitnya berbeda, bau badannya berbeda. Ini semua Bapak Ibu, Tuhan izinkan, Tuhan pakai untuk memastikan kita. Apakah kita hidup dalam Injil atau enggak. Jemaat mula-mula mereka pikir mereka hidup dalam Injil. Tetapi setelah mereka menjalani kehidupan bergereja mereka, waktu datang orang-orang Romawi, Yunani datang ke jemaat mula-mula, mereka mulai merasa terganggu. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Tidak sesuai dengan tradisi mereka. Nah, kenapa kita ada di komunitas, ya, KPW, itu akan menolong kita menerapkan ini. Karena apa? Di KPW itu, di komunitas kecil kita selalu berbicara tentang apa? Ucapan syukur, tentang firman, ada apresiasi, ada penerimaan, ada komitmen untuk jaga rahasia, tutup mulut. Komitmen kalau kita itu saling membangun, tidak ada kata-kata penghakiman dan kata-kata membandingkan, gitu ya. Ini akan menolong kita untuk selalu merenungkan Injil. Waktu kita merenungkan Injil, itu akan mengubah hati kita dan pikiran kita. Jadi kalau di gereja ini terus didengung-dengungkan untuk KPW, komunitas, itu bukan suara pendeta, itu suara Tuhan. Di Alkitab kita diajarkan. Lewat jemaat Galatia, jemaat mula-mula kita diajarkan. Karena itu adalah sarana kita untuk menghidupi identitas kita. Tidak heran banyak anak-anak muda akhirnya lemah. Karena apa? Nggak ada komunitas. Ketika mereka punya masalah, pergumulan, mau cerita sama siapa? Yang dia ceritain apa? Orang temannya yang di pinggir jalan. Maka apa? Dia dapat masukan dari jalanan. Hidupnya seperti jalanan. Lalu kita salahin Tuhan. Tuhan, kenapa anakku, temanku, saudaraku seperti itu? Kita nggak mau ikut prosesnya Tuhan. Tuhan udah kasih tunjuk kepada kita berkali-kali di Alkitab manapun, di sisi manapun, dari Kejadian sampai akhir. Gereja itu komunitas, bukan hanya datang, duduk, diam, pulang gitu, tapi dibangun di komunitas.
Kalau komunitas kita masih kepingin, aku mau sama dia lah Pak, dia kan kita sama, levelnya sama, ekonominya sama. Kalau sama dia nanti, saya malah dipelorotin sama dia. Nah itu masih, kita nggak menghidupi Injil. Pak, dia kan sukunya beda sama saya Pak. Saya maunya sama Opung Marolop lah, Opung Yeni. Kalau kita ngobrol itu bahasa Batak, kita ngomong Saksang, kita ngomong B2, B1, kan enak Pak, gitu kan. Tapi Tuhan izinkan kita berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda pendidikan. Karena itu pun Tuhan pakai supaya orang tahu di dalam kita ada Injil. Karena Injil itu menyatukan, karena Injil itu memerdekakan, karena Injil itu membuat kita menjadi orang yang apa adanya. Menjadikan kita menjadi orang yang menerima satu dengan yang lain. Nah, saudara, dari sini kita mendapatkan perenungan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dari sini kita mendapatkan perenungan, yaitu kita tidak akan tahu apakah Injil benar-benar mengubah hati kita sampai kita mendampingi, berdampingan dan berkomunitas dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Saudara, biarlah perenungan ini juga membawa kita untuk menyadari betapa pentingnya kita hidup dalam komunitas. Ya. Kita masuk ke implikasi Injil yang kita dapat renungkan dari kedua kunjungan Paulus ke Yerusalem dan kunjungan Kepas ke Antioquia. Dari kunjungan ini kita belajar Bapak Ibu bahwa karena penerimaan akhirnya Kepas ikut menjauhi orang yang tidak bersunat. Karena penerimaan dan penghargaan akhirnya Barnabas mengikuti apa yang sebenarnya dia tidak mau. Kenapa? Dia menaruh penghargaan kepada manusia. Tapi saudara dan saya, kita semua akan mengalahkan kemunafikan, diskriminasi saat kita merenungkan kebenaran Injil ini. Bahwa melalui karya salib Kristus, maka kebenaran dan keadilan Allah ditegakkan, tetapi kasih dan anugerahnya dinyatakan secara sempurna kepada kita. Yang superior rela disalib, tak berdaya. Sang kebenaran dipitnah dan disalahkan. Yang harga dirinya paling mulia malah rela dihina dan direndahkan. Yang berhak menolak kita malah rela untuk tertolak, disangkali dan ditinggalkan, supaya kita dapat diterima dan diakui, senantiasa didampingi. Ya. Yesus yang maha tinggi, dia yang maha kaya, dia yang paling berharga, mau turun ke dunia. Dia menerima kita menjadi anak-anak. Bahwa lewat Yesus Kristus, kita yang ada di dalam Yesus, kita yang percaya kepada Yesus, sudah menerima penghargaan, penerimaan, kasih dan perhatian yang paling besar, yang paling tinggi. Sehingga kalau kita sadar akan ini, biarin kamu nggak terima saya. Yang penting saya menghidupi ini. Kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang seperti golongan Yakobus ya, yang saklek dengan hukum, biarin kamu nggak terima saya. Biarin kamu mendiskreditkan saya. Saya sudah menerima penerimaan kasih terbesar dari Tuhan saya Yesus Kristus. Kalau saudara ketemu dengan orang golongan Barnabas yang hatinya lembut, hidup munafik, aku nggak mau ikut-ikutan. Aku mau seperti Paulus. Dia berani tegur Petrus, meskipun Petrus itu seorang rasul senior. Dia nggak mau ikut-ikutan dengan kehidupan Petrus. Dia mau tegur, dia berani tegur. Biarin kamu tolak saya, biarin kamu tinggalin saya. Penerimaan saya sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Ini yang membawa kita menjadi orang apa adanya. Ini yang membawa kita menang atas dosa, kesombongan, dan kemunafikan. Kita nggak akan lagi sanggup, nggak akan lagi betah menghakimi orang lain. Kan kita tahu, saya nggak lebih baik dari dia. Kita juga nggak akan lagi betah, nggak akan lagi punya kekuatan untuk mendiskreditkan orang lain. Kenapa? Saya bukan diterima Tuhan bukan karena kebaikan saya, bukan karena ketaatan saya. Dia berdosa, saya juga berdosa. Saya tidak punya hak untuk menghakimi. Saya nggak kebaikan dari dia.
Tapi sebaliknya Bapak Ibu, waktu ada orang yang mungkin menjahati kita nggak punya kekuatan untuk menghakimi, tapi kita punya kekuatan apa? Malah kita berbelas kasihan. Tuhan, udah lama si anu itu jadi orang Kristen Tuhan. Masih begitu kerjaannya. Orang udah meluncur cari jiwa-jiwa, mengalami janji Tuhan, diberkati Tuhan, dia masih userannya masih di situ aja, ngomongin orang, jelek-jelekin orang, jahatin orang. Aduh, kasihan. Bangganya jadi orang Kristen yang paling lama tapi nggak pernah melahirkan jiwa-jiwa. Kasihan. Apa yang nanti kita bawa kepada Tuhan? Apa yang nanti kita saksikan kepada anak cucu kita? Sebaliknya, waktu ada orang yang lebih berhasil, Pak Togu, lebih berhasil dipakai Tuhan, saya nggak punya kekuatan untuk iri hati. Tapi saya punya kekuatan untuk bangkit. Kalau Pak Togu makan nasi, dan dia berhasil dipakai Tuhan, saya juga makan nasi, saya juga tidur 7 jam, saya juga mandi masih air, saya juga masih tidur di kasur, masih di kasur tidur ya Pak, bukan di kasur emas ya Pak. Kalau masih di kasur yang sama, masih menghidup udara, dia dipakai Tuhan, dia diberkati Tuhan. Saya pun punya Tuhan yang sama, saya punya Allah yang sama. Allah pun akan memakai aku, Allah pun akan memberkati aku. Amin. Haleluya. Kita tidak punya kekuatan untuk Pak Juan Pak ini nggak boleh lebih maju dari saya. Saya mulai lihat dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Dan dia nggak punya rambut ya. Maaf ya Pak. Saya mulai ngata-ngatai, Bapak botak, dasar itu kenapa botak? Mungkin Bapak dimarahin Tuhan segala macam gitu ya. Supaya apa? Demi saya terlihat lebih tampan dari dia. Waktu kita menerima kebenaran Injil, kita nggak perlu jelekin orang supaya kita terlihat lebih baik. Karena kita sudah baik, bukan karena apa yang kita lakukan. Kita dipandang mulia, dipandang indah oleh Bapa kita yang penuh kasih. Dia terima kita, Dia kasihi kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Dia lakukan lewat anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Wow, kalau keluarga kita seperti ini, gereja kita seperti ini, apa enggak di bumi seperti di sorga? Orang kepingin datang lagi. Orang nyaman kalau berkunjung ke rumah kita itu nyaman gitu ya. Karena apa? Enggak ada kepalsuan di dalamnya, enggak ada kemunafikan. Coba Bapak Ibu bisa rasakan kan? Pak, makan Pak. Tapi enggak tulus gitu ya. Makannya juga kita mau ketekek gitu kan. Karena enggak tulus gitu kan. Tapi kalau tulus, meskipun dimasakinya, nah kemarin saya hari Rabu yang lalu kunjungan ke Liwiliang sama Opung Panjaitan ya. Masakannya apa Bapak Ibu? Tempe orek sama sayur asem gitu ya. Tapi karena dimasak dengan tulus, dengan ikhlas, makannya kayak di restoran gitu ya. Kenapa? Ada orang-orang yang tulus. Ada orang-orang yang apa adanya, otentik. Ya. Kalau kita menjadi orang-orang yang otentik, saya percaya Tuhan akan menambahkan bilangan. Tuhan akan menambahkan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita bawa, kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Mari kita baca sama-sama implikasi karena kebenaran Injil. Yuk kita bangkit berdiri. Masih kelihatan ya? 1, 2, 3 ya. Karena kebenaran Injil Yesus Kristus, kasih dan keadilannya mengkalibrasi hati kita dari kecenderungan untuk mendiskriminasi dan memandang rendah orang lain. Karena kebenaran Injil Yesus Kristus, kita bisa mengasihi orang yang berbeda budaya dan latar belakang. Karena kebenaran Injil Yesus Kristus, kita tidak perlu hidup dengan topeng kemunafikan. Karena identitas penerimaan harga diri kita aman dalam Kristus. Karena kebenaran Injil Yesus Kristus, kita tidak mudah berkompromi. Karena kita dimampukan untuk konsisten dan menghidupi pola Injil. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita merespon kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengar. Apakah di waktu-waktu yang lalu kita cenderung untuk
mendiskreditkan, mendiskriminasi. Kita merasa kelas 1 dibanding orang lain. Kita merasa lebih hebat, lebih baik, lebih saleh karena apa yang kita lakukan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah di waktu-waktu yang lalu, supaya diterima oleh orang lain, supaya dipandang baik dan berharga oleh orang-orang lain, saudara melupakan kebenaran Injil demi diterima, dihargai? Kita rela mengorbankan kebenaran Injil, seperti golongan Yakobus, seperti Petrus, bahkan seperti Barnabas. Kalau itu saudara, mari kita datang dengan segala kerendahan hati. Ini adalah saat yang indah, kita bertemu muka dengan Allah. Apakah selama ini kita sudah menghidupi Injil atau hanya menghidupi tradisi beragama? Kalau saudara mau melihat saudara sedang menghidupi Injil atau bukan, saudara perlu bergabung dalam satu komunitas yang komitmen, yang saling terima, yang saling menguatkan, saling mengingatkan dalam kebenaran Injilnya. Komunitas yang dibangun bukan atas dasar keangkuhan, kesombongan, tapi komunitas yang dibangun dengan kerendahan hati, yang mau dikoreksi, mau didampingi, mau mementoring, mau mendengarkan, mau menyimpan rahasia satu dengan yang lain. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran Injil-Mu Tuhan, membawa kami menjadi orang-orang yang apa adanya, semakin membawa kami menjadi orang-orang yang mengalahkan kemunafikan dan kesombongan. Biar kami selalu menyadari bahwa Engkaulah penerimaan, Engkaulah kasih, perhatian, penghargaan terbesar kami, sehingga kami tidak akan melupakan Injil-Mu demi kami memperoleh itu semua dari manusia, dari dunia yang panah ini ya Tuhan. Dan kami menjadi gereja yang menggenapi rencana. Terima kasih Bapa, karena hanya oleh anugerah-Mu kami diangkat dari amuk laut yang menderu. Anugerah-Nya telah angkatku dari amuk laut menderu. Aku aman di dasar Tuhanlah keselamatanku. Tiada takut di kegelapan. Dia kuatkan untuk melawan. Dia kuatkanku untuk melawan. Surya fajarku, Tuhanlah keselamatanku. Bersama-sama serukan. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya.
genapkan. Setiap janjinya dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Tuhanlah keselamatanku. Saat susah atau resah, ketika kalah dan lemah,